Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam media pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang terhapusnya kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, teman-teman semua, mari kita seperti biasa kita memulai pelajaran kali ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja memulai materi kita pada hari ini, yaitu terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil akan memberikan balasan atas semua yang dilakukan manusia, sesuai atau sepadan dengan apa yang dilakukannya, tanpa ada yang terlewatkan sama sekali. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk akan dapat balasannya dari Allah. Perbuatan baik akan mendapat pahala atau ganjaran dan surga, sedangkan perbuatan buruk akan mendapat dosa atau kesengsaraan dan siksa api neraka. Di samping Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah juga bersifat Al-Ghafur, atau yang artinya Maha Pengampun atau suka mengampuni. Dengan sifat ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa atau kesalahan yang telah diperbuat oleh manusia. Seberapapun banyak dosa atau kesalahan yang telah diperbuat oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala memotivasi manusia agar tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa sajakah yang akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa atau kesalahan manusia? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni manusia? Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang peringatan besarnya rahmat Allah dan salat serta sabar sebagai penolong. InsyaAllah dalam uraian pembahasan kali ini kita akan mendapatkan jawabannya. Yang pertama dari Quran surah Al-Balad ayat 1-10. Ya, mungkin ayatnya bisa dibaca masing-masing. Langsung saja ke artinya. Yang pertama, aku bersumpah dengan negeri ini, kata Allah. Nah, di ayat pertama yang Allah maksud negeri ini adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini merupakan suatu bentuk sumpah dari Allah dengan menyebut Mekah Ummul Qura dalam keadaan halal bagi orang yang bertempat tinggal di dalamnya, untuk mengingatkan keagungan kedudukan kota Mekah di saat penduduknya sedang melakukan ihram. Kita lanjut ke ayat kedua. Dan kamu Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Nah, yaitu engkau Muhammad diperbolehkan bagimu melakukan peperangan di dalamnya. Abu Qatadah mengatakan, maksud engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa maupun halangan. Makna dari apa yang dikatakan oleh mereka sehubungan dengan hal ini memang telah disebutkan di dalam hadis yang telah disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya, yaitu yang artinya sesungguhnya kota ini telah diharamkan atau disucikan oleh Allah di hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka kota ini menjadi kota yang suci karena disucikan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Pepohonannya tidak boleh ditebang dan tumbuhannya tidak boleh dicabuti. Dan sesungguhnya kota ini dihalalkan bagiku hanya dalam sesaat dari siang hari, kemudian kesuciannya kembali lagi di hari ini sebagaimana kesuciannya di hari sebelumnya. Ingatlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir. Begitu kata Rasulullah SAW.
Kita lanjut ke ayat 3. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Makna yang dimaksud adalah umum, mencakup orang tua dan anaknya. Yang keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan bahwa kami telah menciptakan manusia dengan sempurna dan tegak. Semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, itu adalah surah At-Tin ayat ke-4. Kita lanjut ke ayat ke-5. Apakah dia manusia itu mengira bahwa dia tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Nah, Ibnu Adam atau Bani Adam mengira bahwa Allah tidak akan menanyai tentang harta, dari manakah dia memperolehnya, dari manakah dia mendapatkannya, dan kemanakah dia membelanjakannya. Ayat ke-6, dia berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dan sekali lagi, Bani Adam mengatakan bahwa dirinya telah membelanjakan hartanya yang sangat banyak jumlahnya. Ayat ke-7, apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Para mujahid mengatakan bahwa apakah dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya? Hal yang sama dikatakan oleh karangan ulama salaf. Yang ke-8, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata yang dengan kedua matanya dia dapat melihat. Yang ke-9, lidah yang dengannya kita berbicara lalu dapat mengungkapkan apa yang terkandung di dalam hatinya. Nah, ayat ke-9, dan 2 buah bibirnya yang membantu untuk berbicara dan makan, serta menjadi anggota yang memperindah penampilan wajah dan mulutnya. Dengan indera yang dimaksud mata, lidah, dan bibir yang dimiliki manusia, ia dapat menuntun manusia ke arah kebaikan dan juga sebaliknya. Dengan indera tersebut, manusia dapat terjerumus ke jalan keburukan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ayat yang terakhir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Dari Anas ibnu Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya keduanya adalah 2 jalan. Lalu, apakah yang menyebabkan jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Ibnu Jarir juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hai manusia, sesungguhnya keduanya adalah 2 jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka apakah yang membuat jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Nah, itulah tadi kandungan-kandungan dari surah Al-Balad ayat 1 sampai ke 10. Kita lanjut ke surah yang kedua, yaitu surah Az-Zumar ayat 53. Yang menjelaskan di sini, mungkin di situ sudah ada ayatnya. Langsung kita ke artinya. Katakanlah, kata Allah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini merupakan seruan kepada kita segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai pemberitahuan dari Allah bahwa Allah mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang mau bertobat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya
betapapun banyaknya dosa yang telah ia lakukan, dan sekalipun banyaknya seperti buih di lautan, kecuali karena syirik, karena dosa syirik tidak dapat ampunan selama pelakunya tidak bertobat dari kemusyrikan. Nah, kita langsung lanjut ke ayat ke surah yang terakhir, yaitu surah Al-Baqarah ayat 153. Di situ telah dijelaskan juga oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah juga ayat ke-45, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita meminta pertolongan dan menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan dunia. Nah, sabar atau sabar bisa kita maknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Nah, pada ayat terakhir yang tadi dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya salat itu benar-benar sulit. Nah, kata Allah tadi, benar-benar sangat sulit dan berat. Kecuali apa? Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bimana khusyuk, yaitu tunduk dan patuh kepada Rabb, kepada Allah. Hal itu menunjukkan bahwa salat yang bisa menjadi solusi atas berbagai kesulitan yang mendera manusia adalah salat yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, bukan sekedar melakukan mengucapkan lafal dan gerakan salat secara zahir, melainkan yang dilakukan dengan menghadirkan hati dalam melaksanakannya. Nah, dari sahabat Nabi Hudzaifah radhiyallahu an, beliau pernah berkata, bila kedatangan masalah, Nabi SAW mengerjakan salat. Itulah yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya, dan insya Allah mengajarkan kepada kita semua, para umat-umatnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dalam ampunan Allah, yang selalu dalam keridhaan Allah, dan semoga kita ketika wafat nanti mendapat ampunan Allah dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.